Sementara itu Mbok Sum memperhatikan mereka dari pintu rumah belakang. Setelah kejadian di pohon asem tua, mereka memang saling menjaga jarak. Mbok Sum merasa sebagian rahasia masa lalunya tentang kematian ibunya Ratri dan ada kaitannya dengan sesajen yang sering dilakukannya sudah diketahui oleh Wibi. Hal itu ditunjukkan dengan penolakan Wibi pada ritual bancaan dan sesajen yang akan dilakukan oleh Ratri. Meskipun Wibi belum bisa membuktikannya secara nyata, sehingga Mbok Sum harus mempercepat ritual sesajen untuk mengorbankan Ratri. Ratri sudah dalam pengaruh kembang kantil. Dia akan menuruti semua omonganku dan akan mudah aku korbankan untuk Bau Rekso. Begitu juga dengan Ayu. Sebentar lagi keinginanku bakal terpenuhi semua, kata Mbok Sum dalam hati. Dia segera bergegas menuju dapur untuk memulai kegiatan paginya. Sementara itu Ratri menghabiskan sisa waktu cuti mengajarnya di rumah dengan ditemani oleh Bi Warsi, seorang perempuan sepuh yang telah menjadi pembantu rumah tangganya saat Ratri masih dalam kandungan. Sudah beberapa hari ini, tepatnya setelah insiden kecelakaan motor, Ratri mengambil cuti melahirkan. Suasana rumah yang sepi, tidak seperti suasana sekolah, tiba-tiba saja mengingatkan Ratri pada sosok mendiang ibunya. Bi, aku kangen sama ibu. Ceritakan tentang ibu, Bi. Mengapa waktu itu ibu cepat pergi meninggalkan aku? Bi Warsi memandang Ratri dalam-dalam. Kasihan Den Ratri ini. Semoga tidak bernasib buruk seperti ibunya, katanya dalam hati. Kenapa, Bi? Apa ada yang disembunyikan dari kematian ibuku? Tidak ada, Den Ratri. Saya tidak tahu persis kejadiannya. Yang saya tahu ibu Den Ratri meninggal di kamarnya sambil mendekap 3 kuntum bunga kantil. Hah? Bunga kantil, Bi? Sepertinya aku pernah berurusan dengan bunga kantil itu. Ratri pun tidak menyadari bahwa dirinya juga sedang berada di bawah pengaruh bunga kantil yang sama, yang akan mengakibatkan kematian seperti ibu kandungnya. Iya, Den. Dan ayah Den Ratri menduga ada yang mengguna-gunai ibu hingga menemui ajalnya. Sepertinya ada yang tidak wajar dengan kematian ibu Den Ratri. Tidak wajar bagaimana, Bi? Seperti cerita orang-orang, kematian ibu Den Ratri penuh misteri, seperti kematian Doro Sastro dan Doro Semi. Mereka diguna-guna. Sepertinya ada yang iri dengan keluarga Doro Sastro hingga harus membunuhnya. Doro Semi benar istri pertama kakek Sastro? Tanya Ratri penuh selidik. Benar, Den, jawab Bi Warsi sambil menunduk. Kenapa ayah tidak pernah menceritakan itu semua padaku? Terus Bi Warsi kenapa juga menyembunyikan itu hingga sekarang? Maafkan Bi Warsi. Bi Warsi tidak tahu. Bi Warsi cuma menuruti pesan ayah Den Ratri. Ratri mengambil nafas panjang. Pandangannya menerawang jauh. Dia masih bingung dengan kejadian-kejadian mistis yang menimpa keluarganya dulu. Dan apakah kejadian tersebut juga akan menimpa diri dan anak-anaknya? Bagaimana dengan Simbok, Bi? Apakah Simbok juga diguna-guna, tetapi bisa selamat hingga sekarang? Menurut cerita mendiang ayah Den Ratri, sebelum ibu Den Ratri meninggal, Doro Sum melakukan ritual sesajen untuk menolak guna-guna yang mengganggu kehidupan keluarga ini. Tetapi malah ibu Den Ratri sendiri yang menjadi korban. Jadi ibu meninggal karena diguna-guna juga? Oleh siapa, Bi? Entahlah, Den. Tapi ayah Den Ratri mencurigai Doro Sum pelakunya, jawab Bi Warsi dengan suara pelan. Simbok sendiri? Ratri seakan tidak percaya atas kecurigaan ayahnya. Bukankah Simbok melakukan sesajen untuk keselamatan keluarga? Bukan Simbok, Dok. Simbok memang melakukan sesajen untuk keselamatan keluarga, tetapi ibumu tidak percaya seperti kamu, Dok. Sahut Mbok Sum dari kamar makan.
Rupanya Mbok Sum mendengar pembicaraan Ratri dengan Bi Warsi. "Terus bagaimana, Mbok?" tanya Ratri ketika Mbok Sum muncul dari ruang makan dan menghampiri mereka. "Ya, seperti yang diceritakan Mbok Warsi itu tadi, ibumu menjadi korban guna-guna karena ndak mau menuruti kata-kata Simbok. Jadi bukan Simbok pelakunya, Nduk." Terpancar amarah dari mata Mbok Sum. Dia menatap tajam Bi Warsi. Maafkan saya, Ndoro Sum. Saya cuma dengar dari kata orang-orang," kata Bi Warsi merasakan ketakutan dan menundukkan kepalanya. "Makanya, kalau tidak tahu jangan asal ngomong. Sudah, sana bersih-bersih dapur," kata Mbok Sum dengan nada marah. "Oh ya, Bi, nanti kalau sudah waktunya pulang sekolah, Bi Warsi jemput Ayu ya," kata Ratri. "Baik, Dan Ratri," kata Bi Warsi sambil undur diri. "Mbok, benarkah kematian ibuku karena diguna-guna?" "Iya, Nduk. Sebenarnya Simbok sudah menyarankan ibumu agar membuat sesajen mohon keselamatan pada Bau Rekso untuk menolak bala guna-guna itu. Tapi ibumu tidak mempercayai semua itu, sama seperti kamu saat ini." "Mbok, Ratri sekarang nurut sama Simbok. Ratri tidak mau diganggu oleh lelembut itu lagi, Mbok." Mbok Sum pun tersenyum mendengar kata-kata Ratri. Rupanya kembang kandel pemberian Wewe Gombel benar-benar sudah mempengaruhi pikiran Ratri. Waktu terus berlalu, hingga tak terasa mentari sudah beranjak menuju peraduannya. Mendung hitam menggantung berarak-arakan di langit. Wibi ditemani seorang teman masih dalam perjalanannya keluar kota. Bergantian mereka bertukar tempat di belakang kemudi mobil jika merasa lelah. Sementara malam semakin menjelang diiringi turun hujan rintik-rintik. Udara dingin pun berembus membelai lembut Ayu yang sudah tertidur berselimut mimpi indahnya. Kumandang azan Isya telah lewat. Wibi pun dalam perjalanan pulang. Ada perasaan tidak enak dalam hatinya. "Ratri, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Wibi dalam hati. Matanya menerawang menembus kerap-kelipnya lampu kota di malam hari. Wibi mengambil telepon genggamnya dan mencoba menghubungi Ratri. Tut, terdengar nada masuk. Tetapi lama tidak ada respon dari Ratri. Wibi semakin gelisah. Tak sadar dia menambah kecepatan mobilnya ketika berjalan di luar kota, sementara hujan turun semakin deras. "Sabar Mas Wibi, pelan-pelan saja," kata temannya mengingatkan. "Perasaanku tidak enak nih. Aku ingin cepat sampai ke rumah," kata Wibi sambil menurunkan kembali kecepatan mobilnya. "Aku takut terjadi sesuatu dengan istriku. Bulan Januari ini menjelang kelahiran anakku. Aku khawatir karena anakku posisinya sungsang," kata Wibi lagi. "Tenang Mas Wibi, kan ada ibu mertua di rumah. Percayalah, beliau pasti bisa mengatasi keadaan jika waktu kelahiran anakmu tiba." "Simbok, itu dia Simbok." Wibi semakin cemas ketika temannya mengingatkan tentang ibu mertuanya, alias Simbok atau Mbok Sum. "Tarik napas panjang dulu Mas. Ingat anak istri di rumah. Jaga keselamatan kita. Kalau perlu aku ganti yang pegang kemudi." Berangsur-angsur Wibi dapat mengendalikan perasaannya dan dapat mengemudikan mobil dengan tenang di bawah guyuran hujan deras. Di sisi lain, terlihat dua sosok perempuan berjalan menembus dinginnya malam di sebuah kampung di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Mereka berjalan tertatih-tatih, menyusuri kebun kosong, menuju ke suatu tempat. Sesekali mereka berhenti, sedang mereka sudah menempuh separuh lebih perjalanannya. Terlihat seorang di antara mereka berjalan sambil memegangi perut besarnya. "Ayo Nduk, lebih cepat sedikit. Keburu suamimu pulang dan mencarimu." Rupanya malam itu Mbok Sum ingin melaksanakan niatnya untuk secepatnya mengorbankan Ratri pada Bau Rekso. "Pelan-pelan, Mbok. Aku capek dan perutku terasa berat sekali," kata Ratri. Ratri merasakan perut besarnya semakin berat, seolah tidak mau diajak untuk berjalan lagi. Setiap Ratri mencoba masuk selangkah, bayi dalam perutnya bergerak. Bayi itu seperti mendorongkan tubuhnya ke belakang untuk menahan langkah kaki Ratri. "Ayo Nduk, sudah hampir sampai. Pohon asem tua itu sudah kelihatan."
Bokso memegang tangan Ratri, mencoba untuk memapahnya. Tapi tubuh Ratri terasa begitu berat, dan bayi dalam kandungan Ratri memberikan respon yang semakin kuat juga. "Ada apa anakku? Kamu tidak mau ke sana? Tapi ini untuk keselamatanmu juga," kata Ratri dalam hati. Ratri masih mencoba memaksakan langkahnya untuk mendekati pohon asem tua itu. Tiba-tiba terdengar suara lirih menggema di rongga kepala Ratri. Ibu jangan pergi ke sana." Anak kecil itu datang lagi. "Lembut itu mau menggangguku lagi. Aku harus segera melakukan ritual sesajen untuk bau rekso," kata Ratri dalam hati. Dia melihat ke sekeliling mencari arah suara tersebut. Tetapi hanya kegelapan malam di antara pepohonan kebun kosong yang terlihat oleh Ratri. Dia merasa ketakutan yang teramat sangat, merinding, dan keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dengan langkah berat dan dipapah oleh Bokso, Ratri melanjutkan perjalanannya hingga matanya melihat sebuah cahaya api di depan sebuah pohon yang cukup besar. Itulah pohon asem tua keramat, tempat bersemayamnya Paurekso Wewe Gombel. Malam itu, dengan disinari cahaya lilin di tempat sesajen, Wewe Gombel menampakkan dirinya dalam wujud sosok manusia tidak sempurna. Sosok itu adalah nenek bongkok yang sudah sangat tua sekali, dengan kulit wajah begitu berkeriput, mata bulat menonjol keluar berwarna merah, rambut putih panjang tampak digelung ke atas, beberapa pasang payudara memanjang menjulur keluar dari dada dan perut hingga hampir menyentuh tanah. "Kemarilah Ratri, datang padaku, datanglah padaku, serahkan jiwa dan ragamu," kata nenek bongkok itu sambil tertawa terkekeh-kekeh, memperlihatkan sepasang taring kecilnya. Dia menjulurkan kedua tangannya menghadap ke atas. Bagaikan magnet, kedua tangan nenek bongkok itu menarik tubuh Ratri. "Ibu, bertahanlah, jangan pergi ke sana." Kembali suara anak kecil menggema di rongga kepala Ratri, diikuti gerakan menegang di perutnya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ratri sambil memegang perutnya. "Aku anakmu, Ibu. Nenek bongkok itu ingin membunuh Ibu dan Kak Ayu. Jangan pergi ke sana, Ibu." Ratri merasakan bayi dalam perutnya mendorong-dorong tubuhnya ke belakang. "Anakku, nenek bongkok itu akan melindungi keselamatan Ibu dan kamu, Nak." Terjadi tarik-menarik kekuatan antara nenek bongkok dengan anak dalam kandungan Ratri, hingga tubuh Ratri bergoyang ke depan dan ke belakang. "Tidak, Ibu. Nenek bongkok berniat jahat, akan meminta jiwa dan ragamu. Dia akan meminta kematianmu, Ibu." "Tidak, anakku, itu tidak benar. Itu tidak benar," bantah Ratri dengan paniknya. "Benar, Ibu. Aku tidak ingin Ibu dan Kakak celaka oleh nenek bongkok." Sesaat kemudian terlihat cahaya kuning keemasan berpendar di perut Ratri. Cahaya itu terlihat meliuk-liuk seperti ular yang menyelimuti perutnya. "Ular tunggon, tidak. Ular itu pasti akan mencelakai kita, anakku." "Tidak, Ibu. Dia akan membantu kita. Dia akan melindungi Ibu dan Kak Ayu." Tiba-tiba cahaya kuning keemasan itu melesat keluar dari perut Ratri. Dalam perjalanannya cahaya itu terbelah menjadi dua bagian. Satu meluncur cepat ke arah nenek bongkok dan satunya meluncur ke rumah Ratri. Cahaya itu akan melindungi Ayu. Sementara itu malam semakin tinggi. Jam tangan Wibi menunjuk pukul 9 ketika dia sampai di halaman rumahnya. Tiba-tiba terdengar teriakan Bi Warsi memanggil-manggil nama Ratri dan Ayu. Wibi bergegas masuk rumah dan menuju kamarnya. Kosong. Dia tidak mendapati Ratri di sana. Segera Wibi berlari menuju kamar Ayu. Dilihatnya Bi Warsi duduk bersimpuh di lantai dekat kamar tidur Ayu. Dia menangis sambil terus memanggil nama Ayu. Pandangan matanya ke atas, memperhatikan sesosok tubuh yang terbaring tetapi melayang di atas tempat tidur. Ayu, Bi Warsi, apa yang terjadi dengan Ayu? Wibi segera meloncat ke tempat tidur Ayu. Dorosum akan mengorbankan Ratri dan Doro Ayu, jawab Bi Warsi panik. Sementara tubuh Ayu perlahan naik semakin tinggi
Wibi meraih kaki Ayu untuk ditariknya turun kembali, tetapi tidak bisa. Tubuh Ayu seperti tertambat pada tali di langit-langit kamarnya. Ayu bangun Ayu, sadarlah, ini ayah yuk. Teriak Wibi panik karena tubuh Ayu tidak bisa ditarik ke bawah kembali. Sepertinya tubuh Ayu akan ditarik menuju pohon asem tua setelah Ratri dapat dijadikan tumbal di sana. Tetapi tiba-tiba seberkas cahaya kuning keemasan menembus langit-langit kamar, meluncur menuju tubuh Ayu. Cahaya itu menyelimuti tubuh Ayu dan perlahan mendorongnya kembali ke bawah. Ayu kembali terbaring di tempat tidurnya. Matanya masih terpejam, sementara cahaya itu masih terlihat menyelimuti tubuh Ayu. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ratri kemana Biwarsi? Tanya Wibi. Dan Ratri tadi pergi bersama Darosum. Cepat Den Wibi, selamatkan Den Ratri, biar Biwarsi yang jaga Den Ayu di sini. Baik Bi, aku tahu kemana Ratri dan Simbok pergi. Wibi segera meninggalkan rumah. Dia berlari menembus gelapnya malam menuju kebun kosong di tepi sungai Bengawan Solo. Kembali ke tempat Ratri di kebun kosong tepi sungai Bengawan Solo. Satu bagian cahaya kuning keemasan itu terlihat meliuk-liuk bagaikan ular menerjang nenek bongkok. Kemudian ular cahaya itu mematuk-matuk dan mencoba melilit tubuhnya. Paurekso Wewe Gombel dalam wujud setengah manusia bongkok itu hanya bisa bergerak lamban, sehingga tidak bisa mengikuti gerakan ular cahaya itu. Dengan cepat, ular cahaya itu melilit tubuh nenek bongkok. Semakin lama lilitan itu semakin kuat. Nenek bongkok pun kewalahan. Kedua tangannya berusaha meraih tubuh ular cahaya yang melilit tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Nenek bongkok benar-benar terdesak. Secepat kilat ular cahaya itu mematuk dan menggigit bahunya. Nenek bongkok tidak bergeming sedikit pun. Ular cahaya itu semakin kuat menancapkan taringnya di bahu nenek bongkok. Bahu nenek bongkok terlihat berpendar dan memancarkan cahaya keemasan, dan bisa ular itu perlahan-lahan masuk ke dalam. Bisa ular yang juga berwarna keemasan itu menjalar menuju kedua tangan dan tubuh nenek bongkok bagian bawah. Tubuh nenek bongkok yang semula berwarna coklat kotor itu berubah menjadi kekuning-kuningan, terkena racun ular cahaya. Kecuali kepalanya nenek bongkok meronta sekuat tenaga, tapi ular cahaya itu semakin menguatkan lilitannya. Terlihat kepala nenek bongkok mendongak ke atas dan mengeluarkan suara lengkingan yang menyayat hati. Perlahan-lahan kepala itu berpendar dan mengeluarkan cahaya putih keperakan. Rambut yang semula tergelung perlahan terurai dan tergerai memanjang berkibar ditiup angin. Dan secara tiba-tiba, rambut itu bergerak turun menutupi dan menyelimuti tubuh nenek bongkok. Kini tubuh coklat kekuningan nenek bongkok tertutup helaian rambut putih keperakan. Sebagian helaian rambut itu menyerang dan menusuk-nusuk tubuh ular cahaya itu. Ular itu menggeliat dan melepaskan gigitannya. Lilitan ular cahaya perlahan mengendur dan terlihat berkas-berkas cahaya memancar dari tubuh ular yang berlubang terkena tusukan rambut itu. Semakin banyak berkas cahaya yang terpancar dari tubuh ular itu dan akhirnya tubuh ular cahaya pecah berkeping-keping. Sedangkan tubuh nenek bongkok berubah menjadi bentuk aslinya, yaitu Wewe Gombel berwarna putih keperakan, berwujud sesosok perempuan muda, cantik, bermata bulat besar, dengan sepasang payudara besar menggantung hingga perutnya. Rambut putihnya terurai memanjang di bagian depan tubuhnya dan hanya bisa menutupi sebagian dari payudara besarnya. Kamu tidak akan mungkin bisa mengalahkanku, kata Wewe Gombel sambil tertawa terkekeh-kekeh. Dengan hancurnya ular cahaya, tubuh Ratri terdorong beberapa langkah ke belakang. Beruntung saat itu Wibi sudah sampai di tempat kejadian dan dapat menahan tubuh Ratri sehingga tidak jatuh ke tanah. Ratri, mengapa bisa terjadi seperti ini? Aku ingin memberi sesajen pada Baurekso, Mas, agar lembut tidak menggangguku terus. Ratri, Wibi benar-benar terkejut mendengar jawaban Ratri. Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa melawan sugesti dari Simbok. Tapi Baurekso itu ternyata lembut Wewe Gombel penunggu pohon asem tua itu, dan dia ingin meminta tumbal nyawa, jawab Ratri lirih. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin kamu menjadi korban sesajennya Simbok,
kata Wibi sambil memapah Ratri. Benar Mas, Baurekso itu ternyata ingin membunuhku. Sepertinya dugaanku benar, Rat. Simbo ingin mengorbankan kamu melalui sesajen untuk Baurekso itu. Iya Mas, tapi untunglah anak dalam kandunganku ini dapat menolongku. Menolongmu? Bagaimana mungkin, Rat? Dia berkomunikasi denganku, Mas. Terus menyuruh ular tunggon yang dulu masuk ke perutku untuk keluar menghadapi nenek bongkok. Tapi ular itu dapat dikalahkan oleh nenek bongkok. Benarkah anakku dapat berkomunikasi dengan lembut? Seingatku menurut buku primbon, bayi sungsang meskipun belum dilahirkan memang mempunyai kemampuan untuk itu, kata Wibi dalam hati. Aduh, perutku sakit sekali Mas. Sepertinya ketubanku telah pecah, teriak Ratri sambil memegangi perutnya. Terlihat cairan mengalir dari pangkal paha Ratri dan membasahi sebagian pahanya. Kalau begitu, kita segera ke rumah sakit, Rat. Bagaimana dengan Simbo, Mas? Biarkan saja. Biarkan Simbo menyelesaikan urusannya sendiri dengan nenek bongkok. Mereka berdua segera meninggalkan pohon asem tua. Sementara itu, Boksu masih menunggu tempat sesajen Baurekso Gombel. Mulutnya masih terlihat komat kamit merapalkan mantra-mantra pemujaan. Dia tidak menyadari bahwa Ratri telah gagal untuk dijadikan tumbalnya. Boksu, kau membawa orang yang salah, kata Gombel marah. Maafkan aku, Baurekso. Aku benar-benar tidak tahu kalau anak dalam kandungan Ratri memiliki kekuatan gaib. Boksu mencoba memberi alasan. Sepertinya anak dalam kandungan Ratri akan menjadi penghalang dalam memenuhi semua keinginanmu, kata Wewe Gombel. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Boksu. Bunuh anak itu sebelum 8 hari kelahirannya. Dengan begitu akan lebih mudah bagimu untuk memberikan korban padaku. Kalau itu semua tidak dapat kau penuhi, maka perjanjian ketigamu aku minta kembali, dan kau tahu apa akibatnya? Tanya Baurekso Wewe Gombel sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tidak, Baurekso, jangan kau minta kembali perjanjianku itu sebelum aku miliki seluruh tanah warisan Doro Sastro. Ingat, waktumu cuma 8 hari. 8 hari. Kembali Wewe Gombel tertawa terkekeh-kekeh. Semakin lama semakin menghilang, dan sosoknya yang berwujud cahaya putih keperakan pun semakin lama semakin memudar dan menjadi gumpalan asap putih. Asap putih itu melayang dan segera masuk ke celah sempit yang terdapat di pohon asem tua. Boksum segera menangkupkan kedua tangannya di depan kepala sebagai tanda penghormatan pada Baurekso Wewe Gombel. Malam itu juga, Wibi dengan dibantu beberapa warga kampung membawa Ratri ke rumah sakit. Cuaca malam itu memang kurang bersahabat. Hujan rintik-rintik mengiringi perjalanan Wibi. Dan sebentar kemudian turun hujan dengan derasnya ketika sampai di rumah sakit. Kondisi tubuh yang lemah dan pecah ketuban mengharuskan Ratri segera masuk ke ruang operasi untuk mengeluarkan bayinya. Waktu telah lewat pukul 11 malam. Saat itu Ratri sudah berada di dalam menunggu dokternya datang. Sementara itu Wibi duduk sendirian di sebuah kursi di depan ruang operasi. Sebuah ruangan terbuka dengan beberapa jendela kaca sehingga Wibi dapat melihat suasana sekitarnya. Beberapa orang masih terlihat lalu lalang. Sementara di koridor kanan, kiri, dan depan, ruang operasi terlihat sanak keluarga dari pasien yang lain. Ada yang masih bercengkrama tapi ada juga yang sudah tertidur lelap. Angan Wibi kembali melayang mengingat peristiwa kurang lebih 6 bulan yang lalu. Saat itu seorang dokter muda memvonis kuret pada calon anak keduanya. Teringat juga pada kata-kata Mbok Sum bahwa Selasa Kliwon adalah sebuah ripantangan yang pernah dilanggar bersama Ratri, istrinya. Tapi kini Wibi berharap semua dapat berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa hingga kelahiran anak kedua nantinya. Di luar, cuaca semakin tidak bersahabat. Hujan turun semakin lebat. Angin bertiup semakin kencang memporak-porandakan beberapa rumah di bagian kota Solo yang lain. Beberapa pohon patah dahannya, bahkan ada yang tumbang melintang di jalan raya. Tak lama kemudian, Wibi melihat dokter senior itu sudah masuk ruang operasi. Saat itu jarum jam dinding di ruangan itu menunjuk pukul 23.45. Berdebar hati Wibi tak sabar menanti operasi segera selesai. Detik demi detik berlalu, berganti menit. Beberapa menit kemudian, Wibi merasakan suasana ruang tunggu menjadi hening.
Tak terdengar lagi suara orang bercakap-cakap. Tak terdengar lagi suara hujan dan angin. Wibi merasa seperti di dunia lain saat itu. Saat itu dia merasakan tidak ada apa-apa di sana, bahkan udara pun terasa tidak bergerak. Benar-benar hening dan ruangan menjadi terasa hangat. Terlihat kilatan cahaya petir tanpa suara susul menyusul dari kaca jendela. Kemudian terdengar sayup-sayup tangis seorang bayi. Anakku telah lahir. Benarkah suara anakku dapat terdengar dan menembus tembok ruang operasi? Sedangkan pintu ruangan itu tertutup rapat dan tidak ada celah maupun lubang angin di sepanjang temboknya. Wibi memperhatikan dengan seksama suara itu. Benar, tidak ada suara lain kecuali tangisan bayi anakku. Wibi tersenyum dan bersyukur pada Gusti Allah. Beberapa saat kemudian terdengar suara halilintar membelah angkasa, dan bersama dengan itu suara tangisan bayi Wibi menghilang. Suara halilintar pun terasa menggema di ruang tunggu dan menggetarkan kaca-kaca jendelanya. Wibi terkejut dan semilir angin berembus pelan menyadarkan Wibi kembali dengan keadaannya. Ruang tunggu kembali riuh dengan suara-suara dan udara perlahan-lahan menjadi dingin kembali. Tidak lama kemudian, Wibi melihat dokter senior keluar meninggalkan ruang operasi. Lega rasanya saat itu, meskipun cuaca di luar masih turun hujan dengan lebatnya. Beberapa saat kemudian menyusul seorang perawat keluar ruang operasi sambil mendorong kereta bayi. Wibi segera menghampirinya. Anak itu dibungkus kain selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Wajahnya putih kemerahan, mata terpejam, dan begitu mungil tubuhnya. Anak kedua Wibi telah lahir dengan selamat, walau diiringi kilatan petir dan bunyi halilintar bersaut-sautan. "Ini anak bapak, selamat ya pak, anak bapak perempuan," kata perawat itu. "Terima kasih," jawab Wibi sambil tersenyum padanya. "Alhamdulillahirabbil alamin." Sejenak Wibi memperhatikan dan menggendong anak keduanya untuk mengucapkan kalimah selamat datang di dunia fana ini. Wibi mendekatkan wajahnya. Tercium bau wangi bayi di hidungnya. Wibi begitu terkejut ketika tiba-tiba saja bayi itu membuka mata dan memandang ke arahnya. Aneh, bukankah bayi baru lahir belum bisa melihat? Tapi dia benar-benar fokus memandangku. Bersambung, keistimewaan apa yang ada pada anak kedua Wibi? Apakah akan mampu mengalahkan simbol dan junjungannya si Borok Soe Gombel? Nantikan bagian berikutnya di Fakta Sejarah. Demikianlah dari penulis Pomowico. Saya pamit dulu ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.